down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nurul Saputri Buah Menabot dengan NPM 0227241107. Pada video akhir pembelajaran kali ini, teman-teman, kita akan membahas rangkuman dari 7 part sebelumnya yang telah dibahas dari teori keuangan dan perbankan syariah, praktik perbankan syariah di Indonesia, hingga tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semua akan kita ulas kembali dalam video kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita masuk ke teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Perbankan syariah merupakan sistem keuangan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan keberlanjutan. Keuangan syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan transaksi yang lebih etis dan bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Prinsip dasar syariah dalam keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama. A. Larangan riba. Riba adalah penambahan yang diperoleh secara tidak wajar dari suatu pinjaman. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap menimbulkan ketidakadilan, merugikan salah satu pihak, dan tidak menciptakan nilai ekonomi nyata. Bank syariah menggantikan konsep bunga dengan akad bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati. Larangan gharar atau ketidakjelasan. Transaksi harus jelas, tidak mengandung spekulasi berlebihan atau penipuan. Semua pihak harus mengambil resiko, hak, dan kewajiban dalam perjanjian. Larangan masyir atau perjudian. Aktivitas ekonomi tidak boleh mengandung unsur spekulatif yang tidak produktif. Artinya, bank syariah tidak bisa membiayai kegiatannya memiliki resiko spekulatif tinggi seperti perjudian, transaksi derivatif, spekulatif, atau investasi tidak jelas, keadilan dan kemaslahatan. Operasional keuangan syariah harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya bagi pemilik bank. Prinsip ini menjadikan bank syariah fokus pada pembiayaan sektor real dan UMKM. Yang kedua, prinsip operasional dalam perbankan syariah atau akad syariah. Beberapa akad utama yang sering digunakan. Yang pertama, mudharabah atau bagi hasil. Kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Akad ini cocok untuk pembiayaan usaha kecil, investasi modal kerja, dan tabungan berjangka. Yang kedua, musyarakah atau penyeratan modal. Dua pihak atau lebih berkontribusi modal, kemudian berbagi keuntungan sesuai porsi kesepakatan. Akad ini biasanya digunakan untuk proyek besar seperti pembangunan properti, usaha patungan, atau bisnis dengan skala lebih besar. Yang ketiga, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga perolehan margin keuntungan. Murabahah merupakan produk pembiayaan paling populer karena mudah dipahami dan aman bagi kedua belah pihak. Keempat, zakat, sewa atau leasing syariah. Bank menyediakan barang untuk disewa nasabah.
sewa. Yang kelima, wadiah atau titipan. Nasabah menitipkan uang ke bank dan bank menjaga dana tersebut tanpa kewajiban memberikan imbalan hasil. Cocok untuk tabungan giro dan tabungan harian. Yang keenam, gagar atau pinjaman kebijakan. Pinjaman tanpa tambahan apapun, nasabah hanya mengembalikan jumlah yang dipinjam. Biasanya digunakan untuk bantuan pendidikan, dana sosial, atau kebutuhan mendesak berbiaya rendah. Yang ketiga, praktik keuangan syariah dalam usaha. Fokus pada sektor real, berbeda dengan bank konvensional yang banyak bermain di pasar uang dan institusional. Bank syariah wajib menyalurkan dana ke sektor nyata. Hal ini membuat kebijakan syariah lebih berdampak pada UMKM, perdagangan, pertanian, dan industri kreatif. B. Pembagian risiko secara adil. Bank dan nasabah berbagi risiko sesuai akad. Tidak ada pihak yang menanggung beban secara tidak wajar. Hal ini mendorong transparansi dan lurus antar pihak. C. Kepatuhan syariah. Setiap produk harus mendapatkan fatwa DSN MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tanpa pengawas ini, operasional bank tidak boleh berjalan. D. Transparansi dan kejujuran. Semua informasi termaksud harga barang dan murabahah, margin, keuntungan dan risiko harus dijelaskan kepada nasabah. Tidak boleh ada biaya tersembunyi. E. Larangan investasi pada sektor haram. Bank syariah tidak boleh membiayai industri minuman keras, perjudian, pornografi, riba, rokok tertentu, dan usaha yang merugikan masyarakat. Yang keempat, fungsi sosial perbankan syariah. Selain fungsi komersial, bank syariah juga punya fungsi sosial yang tidak dimiliki bank konvensional seperti menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, menyediakan pembiayaan berguru hasan, mendukung program pemberdayaan ekonomi umat. Ini membuat keberadaan bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. 5. Perbankan syariah sebagai sistem yang berkelanjutan. Perbankan syariah dianggap lebih stabil dan berkelanjutan karena pembiayaan berbasis aset real, tidak terpengaruh fluktuasi bunga, risiko dibagi secara adil, investasi diarahkan ke sektor produktif. Ini menjadikan keuangan syariah lebih resilient terhadap kita masuk ke pembahasan kedua. Praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, industri ini memiliki landasan hukum yang kuat untuk tumbuh dan bersaing. Selain itu, lahirnya Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai hasil merger bank syariah besar menjadi momentum baru bagi penguatan industri. Walaupun demikian, pertumbuhan tersebut belum mencapai potensi maksimal. Ada beberapa tantangan utama yang menghambat pencapaian perkembangan. Tantangan utama yang pertama, literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat masih belum memahami apa itu bank syariah, bagaimana akad-akadnya bekerja, dan apa bedanya dengan bank konvensional. Kurangnya edukasi ini membuat masyarakat takut beralih karena takut ribet atau tidak yakin manfaatnya. Yang kedua,
Persepi produk mirip bank konvensional karena beberapa produk seperti murabaha sering dianggap menyerupai kredit berbunga. Muncul anggapan bahwa syariah hanya ganti nama, padahal struktur akad, alur transaksi dan landasan hukumnya berbeda. Minimnya pemahaman ini memperkuat persepsi negatif. Yang ketiga, infrastruktur dan jaringan belum merata. Bank konvensional telah membangun jaringan sangat luas hingga ke daerah terpencil. Sementara bank syariah masih tertinggal dari sisi jumlah kantor cabang, ATM, dan penetrasi layanan digital. Yang keempat, keterbatasan SDM syariah yang kompeten. Industri membutuhkan tenaga profesional yang memahami fikih, muamalah sekaligus keuangan modern. Keterbatasan SDM menyebabkan inovasi produk berjalan dengan lambat. Peluang besar yang dapat digarap karena kita populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 230 juta penduduk muslim. Ini merupakan pasar yang sangat besar dan potensial. Jika hanya sebagian kecil saja yang menggunakan layanan syariah, dampaknya sudah sangat besar. Yang kedua, pemerintah mendukung ekosistem halal, mulai dari sertifikasi halal, ekonomi halal, wisata halal, hingga kosmetik dan makanan halal. Semua ini membuka ruang besar bagi pembiayaan syariah. Bank syariah dapat mengambil peran sebagai penyediaan modal atau pelaku usaha alam. Yang ketiga, peluang besar dari digitalisasi. Era digital membuat layanan keuangan semakin mudah, murah, dan cepat. Bank syariah bisa memanfaatkan mobile banking modern, pembiayaan digital UMKM, e-wakaf, dan e-zakat, kris syariah, integrasi sistem pembayaran nasional. Digitalisasi membantu bank syariah menutup ketertinggalan jaringan fisik. Yang keempat, potensi pembiayaan UMKM. Sebagian besar UMKM Indonesia cocok dengan model pembiayaan syariah seperti murabaha dan mudharabah. Ini menjadi sektor yang sangat luas untuk diperluas. Yang kelima, nasional dan regulator. BI dan OJK bank syariah melalui regulasi, insentif, dan blueprint digital. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Era digital membawa perubahan besar dalam dunia perbankan. Nasabah kini menginginkan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, dan bisa diakses kapan saja. Karena itu, bank syariah perlu melakukan transformasi menyeluruh, bukan hanya pada produk, tetapi juga pada infrastruktur teknologi, SDM, dan ekosistem layanan. Transformasi ini penting agar bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional dan menjadi pilihan utama masyarakat. Yang pertama, digital banking sebagai fondasi utama transformasi. Bank syariah harus mengembangkan layanan digital yang tidak hanya mendukung tren, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Infrastruktur digital yang perlu dioptimalkan meliputi: A. Mobile banking syariah modern. Aplikasi harus user friendly, cepat, stabil, dan menyediakan layanan lengkap seperti transfer, pembayaran tagihan, pembukaan rekening, hingga transaksi zakat dan wakaf. B. Pembiayaan online atau digital financing. Proses pembiayaan yang sebelumnya panjang ini perlu dibuat lebih efisien. Penghasilan melalui aplikasi analisis cepat berbasis AI, approval yang transparan.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah bukanlah sistem yang bisa berjalan sendiri. Untuk memastikan operasionalnya sesuai prinsip syariah, modern, aman, dan dipercayai masyarakat. Bukan ekosistem yang saling terhubung. Ini terdiri dari beberapa lembaga kunci: otoritas pengawas, lembaga pendukung, hingga industri yang memperkuat pelaksanaan syariah secara profesional. Yang pertama, lembaga kunci dalam ekosistem perbankan syariah. A. DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional. DSN MUI berperan menetapkan fatwa sebagai dasar hukum syariah untuk setiap produk dan kegiatan perbankan. Tanpa fatwa, produk tersebut tidak boleh dijalankan. DSN MUI juga mengawas implementasi produk melalui Dewan Pengawasan Syariah DPS yang menempatkan setiap bank syariah. Perannya memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai akidah dan fikih muamalah, tidak mengandung riba, gharar maupun unsur haram, berjalan dengan prinsip kebersihan dan keadilan. B. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK menjadi pengawas utama seluruh sektor jasa keuangan termasuk bank syariah. Perannya meliputi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah, menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen dan praktik, memberikan izin usaha dan pengawasan operasional bank. OJK juga mendorong inovasi melalui sandbox fitness syariah yang memungkinkan produksi bank syariah dicoba secara aman. C. Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia dapat mengawasi bank secara langsung, tapi BI berperan penting dalam mendukung perkembangan bank syariah melalui penyediaan infrastruktur sistem pembayaran seperti KRIS atau BI Fast dan Open API, pengembangan instrumen moneter syariah seperti sukuk BI, kebijakan untuk memperluas transaksi ekonomi syariah, riset dan edukasi terkait sistem keuangan syariah. BI juga menjadi penggerak penting dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI. Pembahasan yang kelima adalah transformasi buatan Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Setelah hadirnya OJK, peran Bank Indonesia mengalami transformasi yang jauh lebih strategi daripada sekadar pemindahan fungsi pengawasan pemisahan kewenangan antara BI dan OJK, menciptakan batas kerja yang lebih jelas di mana OJK mengenai pengawasan mikroprudensial, sementara BI fokus pada kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistemik. Fokus ini membuat BI dapat mengembangkan instrumen makroprudensial seperti pengaturan rasio, intermediasi, manajemen likuiditas, stabilitas nilai tukar, dan pengendalian suku bunga acuan secara lebih efektif. Dalam waktu yang sama, BI menjadi penggerak utama modernisasi sistem pembayaran melalui KRIS atau BI Fast dan infrastruktur pembayaran lintas negara yang memperkuat efisien transaksi digital sekaligus meningkatkan inklusi keuangan nasional. Perkembangan ini mendorong layanan perbankan syariah menjadi lebih kompetitif dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, BI memperluas perannya dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah melalui dukungan terhadap pembiayaan UMKM halal, pengembangan halal, dan
inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Selain program-program utama yang telah dijalankan Bank Indonesia, memperkuat perannya dalam mendorong pencepatan perkembangan industri perbankan syariah melalui serangkaian strategi lanjutan yang bersifat struktural, edukatif, dan digital. Dari sisi regulasi, BI menyusun dan memperkuat kebijakan makroprudensial syariah melalui pengaturan rasio likuiditas khusus bank syariah, penyediaan instrumen operasional moneter syariah, serta harmonisasi regulasi dengan OJK dan Kementerian Keuangan agar kebijakan di seluruh sektor syariah lebih selaras dan efektif. Upaya regulasi ini menciptakan fondasi kelembagaan yang lebih kuat bagi bank syariah sehingga daya tahan, stabilitas, dan daya saingnya meningkat. Dari sisi lain, BI juga menyadari bahwa pertumbuhan industri syariah tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada tingkat literasi masyarakat. Karena itu, BI memperluas program edukasi melalui seminar nasional, kampanye digital, pelatihan literasi keuangan untuk generasi muda, serta kolaborasi dengan kampus, pesantren, dan sekolah. Pendekatan edukatif ini bertujuan meningkatkan pemahaman publik terkait produk keuangan syariah sehingga adopsi layanan syariah dapat tumbuh lebih cepat dan lebih merata di seluruh Indonesia. Selain penguatan regulasi dan literasi, BI juga menetapkan digitalisasi sebagai pilar penting dalam pengembangan ekosistem syariah yang modern dan inklusif. Tidak hanya mengembangkan kris syariah dan BI Fast, BI mendorong penerapan open banking, pemanfaatan digital, serta kolaborasi antar bank syariah dan fintech syariah untuk memperluas akses dan efisien layanan. Transformasi digital ini menjadi kunci bagi bank syariah untuk mampu bersaing dalam industri yang semakin terdigitalisasi. Di samping itu, BI turut memperkuat ekosistem keuangan sosial syariah dengan mengintegrasikan zakat, infak, wakaf, dan sedekah atau JIWAF ke dalam sistem keuangan formal melalui digitalisasi pembayaran zakat dan wakaf, dukungan terhadap proyek wakaf produktif, serta kerjasama dengan Baznas dan BWI untuk memperbesar dampak sosial ekonomi dana umat pada tingkat global. Strategi ini dilengkapi dengan kolaborasi internasional BI bersama IFSB atau ISDB, negara-negara maju dengan industri syariah, Malaysia, UE, Arab Saudi untuk membawa standar global ke Indonesia dan memperkuat Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi keuangan syariah dunia. Dengan berbagai langkah tersebut, BI bukan hanya memperkuat struktur industri syariah, tetapi juga mendorong transformasi menyeluruh dan mencakup inovasi, kolaborasi, dan penguatan daya saing di tingkat regional maupun global. Kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tambahan tantangan bagi pengembangan industri keuangan syariah menunjukkan bahwa walaupun prospeknya besar, sektor ini masih membutuhkan penguatan fondasi yang lebih sistematis. Harmonisasi, regulasi, dan standarisasi produk syariah menjadi isu utama karena adanya perbedaan interpretasi antara fatwa, ketentuan OJK, dan praktik industri. Ketidaksinkronan ini membuat produk syariah terkadang sulit dipahami oleh masyarakat dan tidak jarang menimbulkan persepsi bahwa produk syariah mirip dengan produk konvensional. Selain itu, keterbatasan teknologi di beberapa daerah memperlambat penetrasi layanan digital bank syariah. Infrastruktur internet yang belum merata menyebabkan layanan keuangan syariah tidak sepenuhnya dapat menjangkau UMKM atau masyarakat pedesaan yang justru sangat membutuhkan akses pembiayaan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan risiko keamanan siber yang sejalan dengan akselerasi digitalisasi. Bank syariah dituntut memiliki sistem keamanan yang kuat untuk menjaga data dan transaksi karena kepercayaan merupakan pilar utama dalam industri keuangan syariah. Di
sisi lain, peluang pengembangan industri keuangan syariah juga semakin terbuka seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang etis, transparan, dan berdampak sosial. Salah satu peluang terbesar adalah integrasi keuangan syariah dengan keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Potensi iswaf yang sangat besar dapat diolah menjadi sumber pembiayaan sosial dana bergulir UMKM hingga proyek wakaf produktif yang mampu mempercepat pemeratan ekonomi. Jika terintegrasi dengan optimal, bank syariah dapat menjadi penghubung yang menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus memperkuat kesejahteraan umat. Peluang besar lainnya munculnya melalui pemanfaatan teknologi global seperti AI, blockchain, dan open banking. Teknologi tersebut dapat menghasilkan kolaborasi baru berupa sistem pembayaran syariah lintas negara, pencatatan kontrak syariah berbasis yang bebas manipulasi, serta pemodelan risiko syariah yang lebih akurat menggunakan kecerdasan buatan. Lebih jauh, perkembangan teknologi global tidak hanya meningkatkan efisien, tetapi juga membuka peluang diferensiasi produk syariah yang sebelumnya sulit dilakukan secara manual. Misalnya pencatatan akad berbasis dapat memperkuat transaksi dan mencegah moral hajat. Sementara integrasi open banking memungkinkan bank syariah memperluas ekosistemnya melalui kerjasama dengan fintech maupun platform digital lain. Kemampuan bank syariah untuk memanfaatkan data secara lebih cerdas juga akan meningkatkan kualitas analisis risiko, akurasi, penentuan kelayakan pembiayaan, serta optimalisasi penyaluran dana ke sektor-sektor produktif. Semua peluang ini dapat mempercepat transformasi perbankan syariah menuju industri yang modern, relevan, dan mampu bersaing secara global. Secara keseluruhan, perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah yang semakin kuat dan strategi, dimulai dari fondasi teori yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, larangan riba, transparansi, dan keterikatan pada sektor real. Bank syariah hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai motor kesejahteraan ekonomi. Dalam praktiknya, industri perbankan syariah terus berkembang melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, produk halal, serta layanan modern yang kini semakin disinergikan dengan teknologi digital. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti literasi masyarakat yang masih rendah, persaingan dengan bank konvensional, dan kebutuhan infrastruktur digital yang lebih kuat, peluang yang tersedia jauh lebih besar. Indonesia memiliki potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia berkat populasi muslim terbesar, pertumbuhan pasar halal, serta dukungan pemerintah dan regulator. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK juga sangat penting, dengan kewenangan pengawasan yang berpindah ke OJK BI dapat fokus pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan pengembangan ekonomi syariah. Peran diperkuatkan melalui inisiatif strategi seperti ISF, digitalisasi pembayaran, pengembangan UMKM halal, serta pendalaman pasar keuangan syariah. Seluruh langkah ini menjadi pendorong utama kemajuan industri syariah nasional. Tantangan masa depan memang masih ada, mulai dari peningkatan SDM, keamanan digital, hingga standarisasi produk syariah. Namun peluangnya justru jauh lebih besar, terutama dari era fitness syariah, integrasi iswaf, dan kolaborasi global. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, perbankan syariah dapat menjadi sektor yang inklusif, modern, dan unggulan secara global. Dengan kata lain, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berada pada jalur yang sangat potensial. Kolaborasi antar pemerintah, regulator, bank, industri pendukung, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem keuangan syariah yang kuat, inovatif, dan bermanfaat luas
luas bagi perekonomian nasional. Tak terasa teman-teman, kita telah sampai di akhir video pembelajaran ini. Semoga rangkuman ini bisa membantu teman-teman memahami materi ekonomi syariah dengan baik. Dan jangan lupa untuk menonton kembali video-video sebelumnya. Silakan like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.